Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunsyah Muharram dari kelas 3C TMJ angkatan 2020 dengan NIM 42620070. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Kompresi Citra Digital dengan membandingkan metode lossy dan lossless compression menggunakan MATLAB. Adapun penulis dari jurnal tersebut ada 4 orang. Yang pertama Witriana Endah Pangesti, yang kedua Gali Widagdo, yang ketiga Dwi Saryana, yang keempat Sri Hadianti. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Adapun pokok bahasan dari jurnal tersebut yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima pembahasan hasil penelitian, yang keenam kesimpulan hasil penelitian, yang ketujuh kekurangan, dan yang kedelapan mekanisme area of improvement. Pada poin pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Teknik kompresi citra merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mempresentasikan citra melalui pengurangan kualitas pada citra asli, namun tetap mempertahankan informasi, supaya pengguna dapat dengan nyaman menyimpan maupun mentransmisikan citra tanpa ada masalah seperti lambat mentransfer citra maupun error saat mengirim citra. Maka pada penelitian ini bertujuan bagaimana mengkompresi citra dengan membandingkan metode lossy compression pada penelitian sebelumnya dengan metode lossless compression yang penulis lakukan untuk mengetahui metode mana yang paling baik dalam pengurangan ukuran citra. Pada poin kedua, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat yaitu pertama, tujuan mengkompresi citra dengan membandingkan metode lossy compression pada penelitian sebelumnya dengan metode lossless compression yang penulis lakukan untuk mengetahui metode mana yang paling baik dalam pengurangan ukuran citra. Adapun manfaatnya yaitu supaya pengguna dapat dengan nyaman menyimpan maupun mentransmisikan citra tanpa ada masalah seperti lambat mentransfer citra maupun error saat mengirim citra. Pada poin ketiga yaitu metode penelitian. Metode kompresi data dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu lossy compression dan lossless compression. Lossy compression adalah metode kompresi data yang menghilangkan sebagian informasi dari data asli selama proses kompresi dengan tidak menghilangkan secara signifikan informasi yang ada dalam data secara keseluruhan. Kompresi jenis ini dapat mengurangi ukuran data secara signifikan, dan data yang sudah terkompresi dapat dikompres lagi sampai batas-batas tertentu. Sedangkan lossless compression yaitu suatu metode kompresi data dengan tidak ada informasi data yang hilang atau berkurang jumlahnya selama proses kompresi, sehingga setelah proses dikompresi jumlah bit data atau informasi dalam keseluruhan data hasil sama persis dengan data aslinya. Berikut ini adalah gambar ilustrasi dari kompresi lossy. Yang pertama image data, yang kedua transformation, yang ketiga quantization, yang keempat encoding, dan yang kelima image file. Berikut ini adalah gambar ilustrasi dari kompresi lossless. Yang pertama menginput citra asli, yang kedua mengkonversi kelas citra ke dalam kelas double, yang ketiga melakukan transformasi citra menggunakan algoritma discrete Gaussian transform, yang keempat melakukan kuantisasi citra menggunakan masking, yang terakhir citra hasil kompresi. Pada poin keempat itu hasil penelitian. Pada hasil penelitian kali ini kita membuat menggunakan software pada MATLAB dan GUI. Setelah itu kita membuat di GUI seperti tampilan berikut ini. Di sini ada button untuk buka gambar, button untuk kompresi,
button hitung, dan button untuk reset. Dan di sini akan muncul nilai PSNR yang sering disebut dengan peak signal to noise ratio, adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya draw yang berpengaruh pada sinyal tersebut. Dan di sini akan muncul nilai MSE atau sering disebut dengan mean squared error atau kesalahan kuadrat rata-rata estimator tersebut. Selanjutnya di sini akan muncul ukuran citra asli. Setelah kita menginput gambar, dan di sampingnya akan muncul ukuran citra hasil kompresi setelah kita menekan button kompresi. Adapun skrip button buka gambar dapat dilihat dengan cara klik kanan, view callback. Setelah itu kita diarahkan ke programnya. Pada button 1 menampilkan browse file. Sini dapat menggunakan format file BMP, JPEG, PNG, dan TIFF. Di sini jika ada file citra yang dipilih maka akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Sini melihat ukuran file citra dalam satuan kilobyte. Ini menampilkan gambar pada akses 1, akses 2. Skripnya dapat dilihat sebagai berikut. Sini melakukan lossless kompresi terhadap citra asli menggunakan 8x8 dengan matriks sebagai berikut. Untuk mereset button 2, skripnya sebagai berikut. Di sini menghitung nilai PSNR, MSE, dan kompresi. Reset button 2, akses 1, akses 2, push button 2, push button 3, edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5. Maka dari itu, berikut tampilan GUI-nya. Yang pertama itu kita melakukan buka gambar dan memilih gambar yang ingin dikompresi. Setelah itu open, dan otomatis akan muncul gambar di akses 1 dan ukuran citra asli. Selanjutnya itu menekan tombol kompresi, dan otomatis akan muncul di akses 2 dan ukuran citra hasil kompresi. Setelah itu kita menekan button hitung, dan otomatis nilai PSNR dan MSE-nya muncul. Setelah itu muncul nilai persen kompresi dari nilai PSNR dan nilai MSE. Dan terakhir menekan tombol reset, dan akan menghapus semua gambar atau ukuran citra asli dan ukuran citra hasil kompresi. Pada poin kelima yaitu pembahasan hasil penelitian. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian. Dari 20 citra yang dikompres, diketahui rata-rata setelah kompres adalah 49%. Dengan 20 citra yang berbeda ukuran file dan informasi citra yang di dalamnya. Dari paper penelitian sebelumnya yang menggunakan metodologi menghasilkan rata-rata kompres 61,40%, dan paper penelitian yang penulis lakukan dengan metode lossless yang menghasilkan rata-rata kompresi 49%. Maka dapat disimpulkan bahwa metode lossy lebih baik dibandingkan dengan metode lossless dalam mengkompresi citra.
pada poin ke-6 yaitu kesimpulan hasil penelitian. Adapun kesimpulannya yaitu paper penelitian sebelumnya yang menggunakan metode loci menurunkan ukuran citra dengan besar, tetapi tingkat kualitas citra rendah, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode lossless menghasilkan kualitas gambar baik, tetapi untuk ukuran citra tidak terlalu berkurang pesat. Maka dapat disimpulkan bahwa metode loci lebih baik dibandingkan dengan metode lossless dalam mengkompresi byte dalam citra. Pada poin ke-7 yaitu kekurangan. Adapun kekurangannya itu tidak adanya contoh kompresi citra loci yang dicantumkan dalam paper, sehingga sulit untuk membedakan hasil kompresi yang dibandingkan. Dan penulis juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahi metode atau algoritma yang berbeda. Dan poin yang terakhir yaitu poin ke-8, mekanisme area of improvement. Cara meningkatkan hasil penelitian bisa dilakukan dengan mengembangkan dan menambahi metode atau algoritma yang berbeda, serta menambahkan contoh kompresi loci sehingga kita bisa melihat perbedaan dari hasil kompresi loci dan lossless. Mungkin sampai di sini saja review jurnal kali ini yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.